Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau nunjukin ke kalian tutorial modeling 3D Dino yang simple di Blender. Oke, jadi pertama kita mulai dari kotak ini. Kita masuk ke mode depan. Lalu klik Ctrl 2 untuk tambahkan subdivision surface. Kalian bisa lihat di sini di modifier properties. Setelah itu klik tab. Klik Ctrl R. Arahkan kursor ke garis kuning yang ini, yang di tengah, lalu klik kiri, tarik ke samping, klik kanan untuk batalkan, masuk ke mode face. Kalian klik permukaan yang ini, yang di sebelah sini, setelah itu kembali ke mode depan. Nah, sekarang kita akan extrude bagian yang sudah kita seleksi tadi, yang ini. Kita klik E, dan kita extrude ke atas seperti ini. Lalu arahkan kursor ke sini dan tahan kontrol lalu klik kanan. Kita lakukan sekali lagi, tahan kontrol dan klik kanan. Kalau sudah, kita masuk ke mode X-ray. Lalu kita seleksi bagian face yang di paling depan ini. Lalu klik G dan kita mundurin sedikit ke belakang. Seperti ini, lalu seleksi bagian yang atas ini dan klik G, Z, turunin ke bawah sedikit supaya tidak terlalu tinggi. Kalau sudah, sekarang kita masuk ke mode garis. Kita seleksi bagian garis yang paling belakang, klik G, X, tarik ke samping seperti ini. Lalu masuk ke mode vertex. Seleksi titik vertex yang atas ini, klik G, X, dan kita geser ke samping, kita luruskan dengan titik vertex yang ada di bawah. Lalu seleksi dua titik vertex ini, klik S, Z, dan scale. Seleksi bagian dua vertex yang ada di depan ini dan klik S untuk scale, kita perkecil. Seleksi bagian yang ini, klik G, Z, naikkan sedikit ke atas. Setelah itu, kita seleksi titik vertex yang ini, klik G, dan kita letakkan di sini, kita tarik ke atas sedikit. Seleksi yang ini, klik G. Seleksi yang ini. Di sini pokoknya kalian ikuti aja cara aku untuk bentuk tubuh dinonya ini, karena emang sedikit rumit ya untuk sampai pada bentuk yang sempurna gitu. Jadi kalian ikuti aja, aku akan coba untuk pelan-pelan supaya kalian juga bisa ikuti dengan baik. Klik tab. Setelah itu render di sini bagian level viewportnya kita naikkan jadi 4. Rendernya juga. Klik kanan sheet smooth. Kita masuk ke mode kiri. Klik S, Y, kita scale. Lalu kembali ke mode depan. Kembali ke edit mode dan kita lanjut untuk membentuk tubuh dari dinonya ini sampai benar-benar terlihat pas ya.
Oke teman-teman, ini udah bagus. Bentuknya aku udah suka, udah cukup bagus lah ya pokoknya. Kalau sudah tepat seperti ini bentuknya, kita kembali ke edit mode. Setelah itu kita masuk ke mode atas, masuk ke mode face, lalu kita seleksi bagian yang di belakang ini seperti ini ya, jadi bagian yang di belakangnya aja. Setelah itu kita kembali ke mode atas dan kita scale bagian yang sudah kita seleksi ini tadi. Klik S, Y, kita scale seperti ini. Setelah itu klik tab, kembali ke mode depan. Dan ini dia bentuknya. Kita keluar dari mode X-ray dulu. Nah, ini udah kelihatan bagus untuk bentuk dari tubuh dinonya. Sekarang kita akan lanjut untuk buat kaki dan kita akan tambahkan nanti detail-detail lainnya. Kita buat kakinya dulu. Kita klik Shift A, pilih Mesh, pilih Cube. Setelah itu kita klik S untuk scale, klik Ctrl 3, klik G, Z, turunin ke bawah dulu. Setelah itu klik Tab, masuk ke mode X-ray, masuk ke mode Vertex, seleksi vertex yang di bawah, dua vertex ini, klik G, Z, turunin ke bawah sedikit. Setelah itu klik Ctrl R, pilih garis kuning yang ini, lalu klik kiri, tarik ke bawah, klik kiri, Ctrl R lagi, pilih garis kuning yang ini, klik kiri, tarik ke atas. Setelah itu klik kiri, klik tab, keluar dari mode X-ray, bagian rendernya naikkan jadi 3, klik kanan, sheet smooth. Setelah itu klik G, Z, naikkan ke atas, tempelkan pada tubuh dari dinonya ini. Seperti ini, tapi yang terlalu kecil, kita bisa klik S untuk scale. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita masuk ke mode kiri. Kita klik kakinya ini, klik G, Y, kita geser ke samping. Setelah itu kita add modifier, tambahkan mirror. Di sini bagian sumbu X yang di axis ini kita matikan dan kita hidupkan yang bagian sumbu Y. Lalu kita klik yang ini, klik kiri di tubuh dari dinonya. Nah, maka sudah ada dua kaki. Kita bisa berikan sedikit jarak antara dua kaki ini. Kita bisa klik G, Y, dan kita geser seperti ini agar tidak terlalu mepet seperti tadi. Kita kembali ke mode depan. Kita klik kaki yang ini. Maaf ya teman-teman, aku agak batuk, tenggorokan aku agak kurang enak. Lalu kita bisa duplikat kaki yang ini, klik Shift D, X, dan kita duplikat ke belakang. Nah, seperti ini. Sekarang dinonya udah punya 4 kaki. Kita kembali ke mode depan. Kita akan lanjut untuk buat ekornya. Kita klik Shift A, pilih Mesh, pilih Cube, klik S untuk scale, klik G, kita letakkan di sini. Setelah itu kita klik Ctrl 3, klik Tab, masuk ke mode X-ray. Di mode vertex, kita seleksi dua vertex yang di belakang ini, lalu klik E, dan kita extrude. Nah, klik Z untuk hilangkan sumbu Z-nya. Kita extrude ke atas seperti ini. Kalau sudah, klik Tab, keluar dari mode X-ray. Bagian rendernya kita naikkan jadi 3, klik kanan, sheet smooth. Setelah itu klik G dan kita tempelkan pada tubuh dari dinonya. Kita letakkan di belakang seperti ini. Nah, ini sudah ada ekornya. Sekarang kita akan lanjut untuk buat mata dan juga alisnya. Kita bisa klik Shift A, pilih Mesh, pilih Cube, klik G, kita letakkan di atas sini, klik S untuk scale, klik Ctrl 3, klik G, Y, kita majukan ke depan, kembali ke mode depan. Rendernya ini kita naikkan jadi 3, klik kanan, sheet smooth, klik tab, masuk ke mode X-ray,
Setelah itu di mode vertex, kita seleksi vertex yang di samping ini, klik G, X, geser ke samping, klik Ctrl R, pilih garis kuning yang di tengah, lalu kalian klik kiri, dan masih dalam keadaan terseleksi dua titik vertex yang ada di tengah ini. Kalian bisa klik G, Z, dan naikkan ke atas seperti ini. Seleksi bagian titik vertex yang di bawah ini, klik G, Z, naikkan ke atas. Seleksi dua titik vertex yang ada di bawah, klik G, Z. Seleksi yang bagian atas, klik G, Z, turunin sedikit ke bawah. Dan yang bawah juga turunin sedikit. Kalau sudah, klik Tab. Keluar dari mode X-ray. Nah, seperti ini untuk bentuk alisnya. Kita masuk ke mode atas. Klik S, Y. Setelah itu klik G, Y, kita mundurin ke belakang. Klik G, X, geser ke samping. Klik R untuk rotate. Klik G, Y 2 kali. Dan kita tempelkan ke tubuh dari dinonya ini. Kembali ke mode depan. Nah, ini dia untuk alis yang pertama. Kita letakkan di bawah sini sedikit. Sekarang kita akan buat untuk alis yang kedua. Kita duplikat aja dari alis yang pertama. Klik Shift D, X, geser ke samping. Lalu kita masuk ke mode depan. Kita klik R untuk rotate sedikit. Lalu klik G, Y 2 kali. Maju ke depan. Setelah itu kita kembali ke mode depan. Nah, untuk alis yang kedua ini akan aku buat terbalik gitu ya dia bentuknya. Kita bisa klik R dan kita rotate seperti ini. Klik G dan kita letakkan di sini di sampingnya. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan buat untuk matanya. Kita klik Shift A, pilih Mesh, pilih UV Sphere. Klik G, kita letakkan di atas sini. Klik S untuk scale. Kita majukan ke depan, klik G, Y. Setelah itu kita masuk ke mode depan. Klik G, kita letakkan di sini. Klik Ctrl 2 untuk tambahkan subdivision surface yang ini. Setelah itu klik kanan, Shade Smooth. Klik S, Z, kita scale ke atas sedikit. Setelah itu klik S untuk perbesar. Klik G, kita letakkan di sini. Masuk ke mode kiri. Klik G, Y, mundurin ke belakang. Kembali ke mode depan. Setelah itu kita akan duplikat mata yang ini. Klik Shift D, X, kita duplikat untuk di sampingnya. Seperti ini. Kita bisa atur untuk posisi alisnya. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk alis dan matanya ini udah bagus menurut aku. Sekarang kita akan tambahkan detail lainnya lagi di tubuhnya ini. Kita bisa klik Shift A, pilih Mesh, pilih Plane, klik G, Z, naikkan ke atas, klik R, X 90 derajat. Setelah itu kita klik S untuk scale, klik Ctrl 3 untuk tambahkan subdivision surface. Di sini rendernya kita naikkan jadi 3, lalu klik Tab, Ctrl R, pilih garis kuning yang ini, klik kiri, tarik ke bawah. Setelah itu klik Tab, klik S lagi untuk sedikit kita kecilkan, lalu klik G dan kita letakkan di bagian kepalanya sini. Klik R untuk rotate, klik G dan kita atur aja posisinya. Kalau misalnya kurang besar, kita bisa klik S untuk scale dan kita atur lagi posisinya dengan klik G. Nah, kalau sudah, kita bisa masuk ke mode atas, klik Tab, klik A untuk seleksi semuanya. Setelah itu klik E dan kita extrude ke samping sedikit saja.
seperti ini. Kalau sudah, klik tab, klik kanan, shade smooth, kembali ke mode depan. Sekarang kita klik bagian yang ini dan kita akan duplikat ke bagian bawah tubuhnya ini ya, sepanjang lehernya sampai ke bagian bawah sini. Kita klik Shift D, kita letakkan di sini, lalu klik R untuk rotate. Kita duplikat lagi, klik Shift D, kita letakkan di sini, klik R untuk atur posisinya, Shift D lagi, kita letakkan di sini, klik R, klik Shift D, klik R, klik G. Kalau misalnya terlalu besar, kita bisa klik S untuk scale. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini udah bagus menurut aku. Nah, ini udah jadi untuk modeling dinonya. Sekarang kita akan buat tambahan sedikit hiasan aja di depan sini, kayak daun gitu. Kita bisa klik Shift A, pilih mesh, pilih yang ini curve, setelah itu pilih path, klik G, X, geser ke samping. Setelah itu klik R, Y 90 derajat, klik S untuk scale. Nah, ini ya garis kuning ini. Lalu kita masuk ke sini ke bagian Object Data Properties. Nah, di bagian geometri ini kita klik, lalu scroll ke bawah. Di bagian depth ini kita naikkan sampai, bentar ya. Nah, sampai 0.1 ini udah lumayan kelihatan garisnya. Kalau sudah, kita centang bagian fill caps-nya ini. Lalu kita masuk ke edit mode, klik tab. Masuk ke mode X-ray. Kita seleksi titik vertex yang ada di tengah ini, yang ini, klik G, dan kita geser ke samping seperti ini. Lalu kita Ctrl Z dulu, kita seleksi dua titik vertex ini ya. Maaf, aku tadi keliru, dua titik vertex ini. Saya itu klik G, X, dan kita geser ke samping seperti ini. Nah, kalau sudah, kalian seleksi tiga titik vertex ini, lalu klik Alt S dan kita perbesar sedikit. Lalu seleksi titik vertex yang paling atas dan klik Alt S, kita perkecil sedikit. Kalau sudah, klik tab, keluar dari mode X-ray. Nah, bentuknya nanti jadi seperti ini ya, seperti batangnya tanaman gitu, agak miring gitu, jadi nggak lurus tegap gitu kan ya. Sekarang kita akan buat untuk daun-daunnya. Kita bisa klik Shift S, lalu pilih cursor to select, klik Shift A, pilih mesh, pilih plane, klik R, X 90 derajat, klik S untuk scale, klik G, kita letakkan di sini dulu. Setelah itu kita klik tab, klik Ctrl R, pilih garis kuning yang di tengah, klik kiri. Setelah itu kita masuk ke mode X-ray. Lalu kita seleksi titik vertex yang bagian atas yang di tengah ini, klik G, Z, kita naikkan ke atas, klik bagian yang di bawah juga, klik G, Z, kita turunin ke bawah. Setelah itu klik tab, klik Ctrl 3, setelah itu klik tab lagi, dan masih dalam mode X-ray, kita seleksi tiga titik vertex yang ada di bawah ini, lalu klik S untuk scale
Seperti ini. Kalau sudah, kita seleksi dua vertex yang ada di tengah ini, yang ini dan yang ini. Setelah itu masuk ke mode atas, klik G, Y, kita tarik ke belakang, lalu klik A untuk seleksi semuanya, dan klik E, dan kita extrude seperti ini. Kembali ke mode depan, setelah itu keluar dari mode X-ray, klik Tab. Kita lihat di sini, nah ini bagian rendernya ini kita naikkan jadi 3, klik kanan, Shades Mode. Nah, kalau sudah, sekarang kita tinggal atur aja untuk posisi daunnya. Kalau misalnya kurang besar, kita bisa klik S untuk scale, klik R, klik G, dan kita letakkan di sini. Nah, untuk peletakan dari daunnya nanti ini kita tempelkan ke dahannya ini, itu nanti juga bisa kalian atur sesuai dengan keinginan kalian ya. Di sini aku bakal klik R 2 kali. Seperti ini. Lalu klik G dan geser ke bagian dahannya, masuk ke mode atas, klik G dan kita atur lagi posisinya. Kembali ke mode depan. Setelah itu daun yang pertama ini bakal aku duplikat, klik Shift D, duplikat ke samping sini, lalu klik R, Z, R 2 kali, nah seperti ini. Setelah itu kembali masuk ke mode atas dan klik G, lalu letakkan dan tempelkan di bagian dahannya ini. Nah seperti ini. Nah sekarang tinggal diduplikat aja dua daun ini sampai memenuhi seluruh dahannya ini. Klik daun yang ini, setelah itu klik Shift D, letakkan di bawah sini. Bisa kita perkecil, klik S, klik R. Setelah itu kita duplikat lagi, klik Shift D untuk di bawahnya, klik S untuk scale, klik Shift D lagi, duplikat lagi, klik S untuk scale. Setelah itu klik daun yang ini, klik Shift D, kita duplikat juga di sini. Kita bisa scale seperti ini. Klik R, klik Shift D, kita duplikat lagi di bawah sini. Klik Shift D dan di bawah sini juga. Aku tambahin lagi satu di bawah. Oke, seperti ini. Jadi nggak usah rapi-rapi banget karena bentuknya daun tuh juga kan nggak beraturan gitu ya mereka kalau tumbuh di dahan gitu. Jadi ya seperti ini udah kelihatan bagus lah menurut aku. Kalau sudah, kalian seleksi semuanya. Setelah itu klik G, X dan kita dekatkan dengan dinonya ini. Setelah itu kita naikkan di atas garis merah ini. Kita bisa klik G, Z, naikkan di atas garis merah. Setelah itu seleksi dinonya juga. Semua bagian dari dinonya dan kita naikkan di atas garis merah juga. Klik G, Z.
Seperti ini, naikkan di atas garis merah. Nah, kalau sudah, bentar ya guys, masih loading. Nah, kalau sudah, sekarang kita bisa tambahkan background untuk mereka ini. Di sini daunnya mau aku dekatin lagi sedikit, seleksi seluruh bagian dari daunnya ini, klik G, X, dekatkan ke sini. Kita bisa agak perbesar lagi, klik S, Z, seperti ini. Dan jangan lupa kita naikkan di atas garis merah ya. Klik G, Z. Oke. Nah, kalau sudah, kita bisa klik Shift S, pilih cursor to world origin, klik Shift A, pilih mesh, pilih plane, klik S untuk scale. Setelah itu klik tab, masuk ke mode garis, klik garis yang di belakang ini. Setelah itu kita extrude ke atas, klik E, Z. Klik garis yang di bawah ini, kita akan bevel, klik Ctrl B, lalu scroll di mouse untuk tambahkan garis bevelnya. Semakin banyak jumlah garis bevel yang ditambahkan di sini, maka akan semakin smooth permukaannya ya. Kalau sudah, klik tab, klik kanan, shade smooth. Setelah itu kembali ke mode depan. Kita klik lighting yang ini dan klik X, pilih delete. Sekarang kita akan beri warna untuk dinonya dan daunnya ini. Kita bisa masuk ke sini, viewport shading. Tunggu sebentar. Nah, ini dia. Kita klik di bagian tubuh dinonya ini. Di sini backgroundnya aku sembunyikan dulu. Kita klik di bagian backgroundnya, lalu klik H atau singkatan dari hide ya, jadi kayak disembunyikan gitu. Kita klik di bagian dinonya ini, lalu klik di bagian material properties, kita kasih nama dino, klik di base color. Nah, untuk warnanya ini terserah ya, sesuai dengan keinginan kalian mau dikasih warna apa. Sebagai contoh di sini aku kasih warna biru ini, jadi nggak yang ngejreng banget. Kalau sudah dikasih warna, kita menuju ke bagian roughness, kita ganti jadi 0.7. Setelah itu bagian ekornya ini kita samakan dengan tubuhnya. Kita klik di samping sini, pilih dino. Bagian kakinya juga, klik kaki yang ini, tahan shift, klik kaki yang ini. Setelah itu tahan shift lagi, klik di tubuh dinonya yang terakhir, dan klik Ctrl L, pilih link material. Nah, otomatis kakinya warnanya udah sama seperti tubuhnya. Sekarang untuk warna bagian ini, detail yang ada di tubuhnya ini, kita kasih warna yang sedikit berbeda. Kita klik di bagian sini, klik new, kita ganti namanya jadi detail tubuh. Setelah itu klik di base color dan kita kasih warna yang mungkin sedikit lebih gelap dari warna tubuhnya. Oke, ini seperti ini udah beda ya warnanya antara bagian yang ini dan juga tubuhnya. Kalau sudah, kita klik bagian yang kedua, tahan shift dan seleksi semua bagiannya. Dan tahan shift, kita seleksi bagian alisnya juga, karena nanti warna alisnya juga bakal sama seperti warna yang ini. Lalu tahan shift, kalian klik yang paling terakhir adalah bagian yang sudah ada warnanya ini. Setelah itu klik Ctrl L, pilih link material. Nah, otomatis warnanya bakal langsung ngikut sama yang ini ya. Sekarang kita akan kasih warna untuk matanya. Oh, sebelumnya kita klik dulu di bagian yang ini, detail tubuhnya ini, scroll ke bawah. Jangan lupa roughness-nya kita ganti jadi 0.7 juga. Kita
kita klik di bagian matanya, klik new, kita ganti namanya jadi mata, klik di base color dan kita kasih warna hitam. Klik di mata yang ini, klik di samping sini, pilih mata. Nah, seperti ini sudah selesai untuk warna dinonya. Sekarang kita lanjut untuk warnai tanaman ini. Kita klik di bagian batangnya dulu, klik new, kita ganti namanya jadi batang, klik di base color dan kita kasih warna hijau. Scroll ke bawah, roughness-nya ganti 0.7. Kita klik di daun yang pertama, klik new, kita ganti namanya jadi daun. Klik di base color, di sini warna daun dan juga bagian batangnya itu berbeda ya, jadi nggak aku samakan. Oke, seperti ini. Scroll ke bawah, roughness-nya ganti 0.7. Lalu kita klik daun yang ini, tahan shift dan kita seleksi semua daun-daun lainnya. Jangan lupa kalian sambil tahan shift ya, supaya daun yang lainnya itu juga bisa terseleksi. Lalu terakhir tahan shift dan kita klik daun yang ini yang udah ada warnanya. Lalu klik Ctrl L, pilih link material. Nah, sudah selesai untuk warna tanaman dan juga dinonya. Lalu kita aktifkan lagi tadi backgroundnya, kita scroll di sini, kita lihat, nah bagian yang matanya nutup ini itu berarti bagian yang kita sudah sembunyikan tadi. Kita klik aja di bagian matanya, nah otomatis backgroundnya udah muncul kembali. Kalau sudah, sekarang kita akan lanjut untuk atur lightingnya. Oh, kita atur posisi kameranya dulu. Kita klik di view. Jangan lupa ini kita masuk ke mode depan ya. Kita masuk ke mode depan. Saya itu klik di view. Klik di light view. Pilih like active camera to view. Setelah itu kita menuju ke sini, object properties, bagian location. Kita klik dulu di kamera ini. Setelah itu kita masuk ke object properties, bagian location yang sumbu X ini kita ganti jadi 0. Lalu kita masuk ke sini, output properties, resolutionnya kita atur dulu. Oke, seperti ini jadi 1059. Lalu kita klik kanan, kita pilih yang adjust focal length. Nah, kita perdekat seperti ini. Lalu kita bisa klik di object properties. Jangan lupa kita klik di kamera, klik G, X, kita geser ke samping sedikit. Lalu kita bisa tinggal atur aja untuk posisi kameranya. Kita klik di rotation bagian sumbu X. Lalu klik location yang bagian sumbu Z. Nah, seperti ini. Oke, ini udah bagus untuk posisi kameranya. Kalau sudah tepat, sekarang kita bisa lanjut untuk atur lightingnya. Di sini aku emang sengaja backgroundnya nggak aku kasih warna, karena aku lebih suka warna putih aja, supaya nanti warna lightingnya juga bisa lebih bagus gitu. Sekarang kita bisa atur untuk posisi lightingnya, tapi pertama kita arahkan kursor ini di pojok atas ini dulu sampai muncul tanda plus seperti ini. Lalu kita akan bagi layar ini jadi dua bagian seperti ini. Nah, bagian yang ini kita klik Ctrl B, lalu kita arahkan kursor di paling ujung frame-nya dan kita seleksi seluruh isi frame kamera. Lalu di bagian sini itu kita klik T, kita scroll ke atas sini, di sini kita nonaktifkan, ini juga kita nonaktifkan. Lalu di bagian layar yang kedua ini kita masuk ke mode depan. Setelah itu di bagian sini render properties,
kita centang ambient occlusion, bloom-nya, dan screen space reflection-nya juga kita centang. Setelah itu bagian render agent kita ganti jadi cycle. Device-nya kita ganti jadi GPU compute. Bagian viewport yang bagian max sample-nya ini kita ganti jadi 32. Setelah itu bagian render max sample-nya kita ganti jadi 128. Denoise yang ada di bawah sini kita centang. Setelah itu layar yang pertama ini kita ganti ke sini. Nah, di sini masih gelap ya. Nah, untuk layar yang kedua di sini kita masuk ke mode solid. Yang tanpa warna ini, di sini kita masuk di sini supaya tidak terlalu berat ya. Jadi sekarang kita akan atur untuk lighting-nya. Kita klik Shift A, pilih light, pilih area, klik G, Z, naikkan ke atas, klik S untuk scale, seperti ini. Lalu kita bisa naikkan power dari lightingnya ini. Kita klik kanan, lalu kita pilih adjust light power, dan kita naikkan sedikit demi sedikit seperti ini. Kalian juga bisa langsung naikkan di sini di bagian objek data properties yang gambar lampu ini. Di sini kan ada tulisan power, kalian bisa naikkan di sini juga. Tapi aku lebih suka kalau klik kanan dan langsung adjust light power yang di sini. Nah, kalau sudah, tapi kan ini masih kayak kurang terang ya, kita bisa duplikat lighting yang ini, klik Shift D, Z, dan turunin ke bawah seperti ini. Nah, untuk lighting yang kedua ini, klik S untuk scale, jadi agak diperkecil. Masuk ke mode kanan, klik G, Y, majukan sedikit ke depan. Setelah itu untuk lighting yang kedua ini kita bisa turunkan sedikit powernya, klik kanan adjust light power dan kita turunin sedikit, jadi nggak terlalu over gitu cahayanya. Oke, nah bagian sininya itu kayak masih kayak gelap gitu, jadi kita bisa duplikat lighting yang kedua ini. Kita masuk ke mode atas, kita klik Shift D, kita letakkan di samping sini, masuk ke mode depan, klik R, kita arahkan ke bagian dinonya ini, klik G, letakkan di sini, masuk ke mode atas, klik R, kita rotate seperti ini. Setelah itu kita akan duplikat lighting ini di samping sini juga, klik Shift D, tekan di sini, lalu klik R dan kita rotate. Kembali ke mode depan. Ini kita tunggu sampai gambarnya agak jelas dulu. Oke, ini gambarnya udah kelihatan lebih jelas dan ini udah kelihatan terang ya. Kita akan tambahkan lagi lighting di belakang dinonya ini supaya nggak terlihat terlalu terang seperti ini. Kita bisa klik Shift A, pilih light, pilih point, klik G, Y, tarik ke belakang, klik G, Z, naikkan ke atas. Setelah itu bagian radiusnya ini kita naikkan. Kita klik di color ini dan kita kasih warna kuning. Setelah itu kita bisa klik kanan dan adjust light power seperti ini. Tuh, jadi bagian belakangnya itu ada cahaya kuningnya gitu, jadi nggak cuma full putih doang. Kita tunggu sampai agak jelas dulu gambarnya. Nah, oke, ini gambarnya udah kelihatan lebih jelas ya. Tapi untuk lighting yang poinnya ini kayak kurang kuning gitu, jadi aku naikkan lagi powernya, klik kanan dan adjust light power.
bagian radiusnya ini kita perkecil aja sedikit. Dan kita tunggu lagi sampai agak jelas gambarnya. Nah, oke teman-teman, jadi ini udah jelas gambarnya dan udah kelihatan bagus lightingnya. Jadi sekarang kita bisa arahkan kursor ini di atas sini. Nah, setelah itu muncul tanda plus lagi dan kita tekan klik kiri, lalu kita pilih yang bagian samping sini dan kita arahkan ke sini. Nah, maka jadi layarnya udah jadi satu lagi, jadi nggak ada dua layar seperti tadi. Kita ambil layar yang bagian rendering ini. Nah, sekarang di sini kita bisa klik T, lalu bagian yang kita nonaktifkan tadi kita aktifkan lagi, nggak apa-apa. Seperti ini. Lalu kita ke render properties, scroll ke bawah. Bagian color management, kita klik di bagian look dan pilih medium high contrast. Atau kalau kalian mau pilih yang high contrast atau very high contrast juga silakan, atau kalau tidak mau pakai ini pun tidak apa-apa. Aku pakai medium contrast aja. Oke teman-teman, ini udah jadi hasilnya. Dinonaktifkan aja supaya lebih bersih ya layarnya. Ini udah jadi untuk modeling dinonya. Kalau kalian suka silahkan kalian subscribe ke channel aku dan like juga videonya supaya aku makin semangat untuk upload video-video tutorial lainnya. Setelah ini bisa langsung kalian render aja. Kalian klik di sini pilih render. Setelah itu pilih yang render image, atau untuk shortcutnya bisa klik F12 di keyboard. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video tutorial dari aku. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di next video. Bye bye.